Hati-hati terlalu banyak para penjilat sekarang, hati-hati juga barang selundupan ya. Banyak menteri dari dalam happy juga melihat Prabowo masih sulit-sulit seperti ini gitu. Nanti lihat aja ketika krisis itu kelihatan mana orang pasang badan yang kagak, mana yang loyal atau tidak. Mana hanya mencari keuntungan manfaat dari Prabowo, mencari kekuasaan saja. Jadi terlalu banyak para penjilat dan Presiden Prabowo harus hati-hati untuk melihat itu gitu. Jadi hati-hati dengan menggunting dalam lipatan itu banyak sekali. Iya, artinya kita tidak fair menyalahkan Prabowo semua hari ini. Karena warisan masa lalu juga berat. Beban fiskal itu sakit ditinggalkan di era sebelumnya. Ya kan, pajak dia mau naikkan 12%. Untung Presiden Prabowo nurunkan 11%. Itu fakta kan. Intinya antara kami dengan adik-adik mahasiswa yang masih melaksanakan demo tidak ada masalah. Kami cinta, kami sayang kepada mereka. Perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Penerapan ekspor satu pintu itu adalah langkah positif yang diambil oleh negara setelah sekian lama dibohongi, dibodohi oleh mafia-mafia yang ada di Indonesia ini. Gini ya, bagaimanapun kita ini menyayangi adik-adik mahasiswa, ya. Apa yang disampaikan dalam bentuk aspirasi tentu kita hormati. Karena memang mereka itu adalah calon-calon penerus bangsa yang di kemudian hari akan menggantikan yang tua-tua untuk mengelola negara ini. Jadi memang dibutuhkan dari adik-adik mahasiswa ini adalah kritis, idealis, tapi jangan lupa nasionalis, ya. Supaya apa? Kedepannya kita menemukan calon-calon penerus bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa melanjutkan perjalanan negara, yaitu negara Indonesia. Jadi pada prinsipnya antara saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo maupun Ketua Presidium Kebangsaan tidak ada masalah dengan adik-adik mahasiswa. Saya pun dulu mengalami bagaimana masa muda saya, di mana ketika saya mempunyai pandangan tertentu, saya tentunya sulit untuk menerima masukan-masukan dari orang lain karena egonya yang tinggi ya. Tapi nggak apa-apa, itulah prosesnya, proses pendewasaan dari masa remaja ke masa dewasa sampai masa tua ya. Jadi intinya antara kami dengan adik-adik mahasiswa yang masih melaksanakan demo tidak ada masalah. Kami cinta, kami sayang kepada mereka. Saya rasa itu ya. Terkait tuntutan mahasiswanya sendiri, Bang Iwan, seperti apa? Apakah harus ada pengkajian lagi atau seperti apa? Kalau tuntutan mahasiswa silakan saja. Semua orang punya hak untuk meminta sesuatu kepada pemerintahan seperti apa yang ada dalam pemikiran mahasiswa. Tapi pemerintah pun punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri, termasuk prioritas mana yang akan dipenuhi permintaan dari mahasiswa itu. Tentunya pemerintah punya rumusan-rumusan sendiri ya. Jadi intinya kita tidak masalah dengan apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa selama itu realistis ya. Selama itu realistis, karena bagaimanapun adik-adik mahasiswa punya prinsip, kami pun juga punya prinsip. Tentunya perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Itu. Iwan, tapi melihat kebijakan-kebijakan pemerintah di Prabowo dari BBM, ada Danantara juga, seperti apa sih melihatnya? Tapi itu bes ya. Masa Danantara ini adalah badan yang baru dibentuk di zamannya Prabowo untuk menangani masalah keuangan negara, mengelola keuangan negara. Tentunya tidak sekaligus sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan. Selama kita punya kemauan untuk mengevaluasi, tentunya kedepannya pasti akan lebih baik ya. Jadi masalah Danantara adalah satu lembaga keuangan yang diakui oleh negara, kita pun harus mensupport. Masalah ada kekurangan, ya kita evaluasi. Jadi saya rasa nggak ada masalah sama itu. Bang, satu lagi, mungkin di zamannya Bapak Presiden ini sendiri adanya ekspor satu pintu, Bang Iwan. Seperti apa, Bang Iwan? Oke, masalah ekspor satu pintu itu adalah pertimbangan terakhir dari pengelola negara setelah mendapatkan informasi-informasi yang bersifat A1 bahwa terjadi kebocoran-kebocoran anggaran yang didapat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, kebocoran secara migas, sumber daya alam lainnya seperti sawit segala macam ya. Penerapan ekspor satu pintu itu adalah langkah positif yang diambil oleh negara setelah sekian lama dibohongi, dibodohi oleh mafia-mafia yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan ekspor satu pintu berarti kita tahu berapa jumlahnya yang diekspor ke luar negeri, harganya berapa. Jadi dengan menerapkan sistem ekspor satu pintu,
itu akan berpengaruh positif kepada negara supaya menghindari kebocoran-kebocoran anggaran yang didapat dari sumber daya alam maupun migas. Salah satu. Sebenarnya banyak kebijakan yang sudah bagus kan, misalnya layanan haji udah bagus kemarin, tidak ada kenaikan. Terus kemarin juga dolar udah bagus sekarang, ISG udah bagus kan, hijau. Terus layanan-layanan dasar sekarang ini kan terus diperbaiki. Cuma ada kekurangan, banyak kebijakan yang masih belum mengembirakan hati rakyat, belum menjaga perasaan rakyat. Misalnya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang belum terkendali, tingginya harga sembako, ya, kemudian infrastruktur jalan yang banyak yang rusak, BPJS yang katanya mau dinaikkan harganya, tarifnya, iurannya, minyak kita yang naik, gitu. Terus layanan-layanan dasar yang lainnya, guru-guru kita yang masih gajinya P3K per waktu hari ini ada yang 560.000, daerah yang udah nggak sanggup gaji P3K lagi karena ingin dibebankan ke daerah. Jadi banyak isu-isu yang sebenarnya itu perlu diperbaiki gitu. Jadi sudah selayaknya presiden untuk tidak menahan semua harga-harga itu tidak naik. Subsidi saja dulu, apa uang yang dari MBG kan banyak uangnya, bisa disubsidi atau dikurangi aja lah anggaran MBG dulu sementara. Jangan sampai mengorbankan layanan dasar yang lain, gitu. Itu penting sekali. Kemudian Presiden Prabowo harus memperbaiki pidatonya, jangan ngeyel, jangan ya ngeledek rakyat, jangan sampai kemudian pidato liar ya, tidak terarah, tidak terkendali. Buatlah pidato yang kemudian itu sentimennya positif, yang menjaga perasaan rakyat, pidato yang mengembirakan hati rakyat. Bang, sedikit Bang, tadi Abang di atas dalam isu ini Abang menyebutkan bahwa Prabowo ini menerima warisan. Bisa dijelasin Bang, masih tahu gimana Bang? Iya, artinya kita tidak fair menyalahkan Prabowo semua hari ini. Karena warisan masa lalu juga berat. Beban fiskal itu yang sakit ditinggalkan di era sebelumnya. Ya kan, pajak mau dinaikkan 12%. Untung Presiden Prabowo nurunkan 11%. Itu fakta kan. Terus hutang kita sudah mendekati 10.000 triliun. Karena dari 8.000 triliun itu bayar hubungan hutang, nambah hutang baru kan. Menumpuknya uang di EKN kan kemarin. Kemudian warisan-warisan lain ya banyak yang ditinggalkan, hilirisasi ugal-ugalan ya sebelumnya. Termasuk selain hilirisasi ugalan, penebangan hutan, kerusakan alam ya, iup tambang. Nah, banyaknya kebocoran dari batu bara, subsidi pajak dari sawit ya. Nah, sekarang mau dibuat satu pintu kan untuk supaya tidak lagi oligarki memonopoli sumber daya alam kita kan. Kira-kira gitu. Tapi kebijakan satu pintu itu menurut Abang seperti apa? Ya, tinggal nanti dibuktikan berhasil atau tidak. Kalau berhasil itu kan baik untuk bantu rakyat nanti. Digeser ke subsidi rakyat semua duitnya. Ketimbang dimakan oligarki kan. Mungkin terakhir Bang dari saya, ada pesan mungkin dari Abang sendiri untuk Presiden Prabowo sekarang ini dan para jajaran menteri. Hati-hati, terlalu banyak para penjilat sekarang. Hati-hati juga barang selundupan ya. Banyak menteri dari dalam happy juga melihat Prabowo masih sulit-sulit seperti ini gitu. Nanti lihat aja ketika krisis itu kelihatan mana orang pasang badan yang kagak, mana yang loyal atau tidak, mana hanya mencari keuntungan manfaat dari Prabowo, mencari kekuasaan saja. Jadi terlalu banyak para penjilat dan Presiden Prabowo harus hati-hati untuk melihat itu gitu. Jadi hati-hati dengan menggunting dalam lipatan itu banyak sekali. Siap, Abang terima kasih banyak.